Assalamualaikum, saya Mama Habibi dan ini Habibi. sekarang Mama mau cerita tentang cerita sahabat cilik Rasul yang judulnya apa Bang? Zaid bin Thabit, Sekretaris Rasulullah, karya Rina Novia. Mau tahu nggak kehebatan Zaid bin Thabit? Iya, Ma. Ya, kita baca bareng-bareng. Pada zaman Rasulullah, saat itu kaum muslimin sedang bersiap-siap berangkat ke medan perang Badar. Rasulullah juga sangat sibuk memeriksa pasukan. Tiba-tiba ada seorang anak laki-laki memasuki barisan yang usianya kira-kira 13 tahun. 13 tahun itu kira-kira SMP, Bang. Dia terus melangkah mendekati Rasulullah. Anak itu membawa sebilah pedang yang sangat panjang. Sampai-sampai pedang yang digenggamnya menyentuh tanah dan terdengar suara besi bergesekan dengan kerikil. Anak ini yang namanya Zaid bin Thabit. Ini pasukannya, pasukan perangnya ya. Langkahnya terhenti ketika sampai di sisi Nabi Muhammad. Zaid bin Thabit menyapa Rasulullah dengan penuh hormat. Lalu dia berkata, "Wahai Nabi, izinkan aku ikut berjuang. Aku ingin menjadi bagian dari pasukan muslimin. Aku ingin berperang mengalahkan musuh-musuh Allah." Lalu Nabi Muhammad tersenyum gembira. Beliau menatap wajah anak laki-laki itu dengan kasih sayang. Meskipun kecil, dia sudah berani berperang. Bahkan pedang pun belum mampu dipegangnya dengan baik. Dia belum bisa megang pedang dengan baik, Bang. Tapi dia udah pengen perang. Lalu Nabi berkata, "Aku kagum dengan keberanianmu. Tapi kamu terlalu kecil untuk berperang. Sabarlah. Suatu saat nanti kamu bisa ikut berjuang." Nah, pasukan muslimin berangkat ke perang Badar. Lalu Zaid bin Thabit memandang sedih kepergian mereka. Cita-citanya berjuang untuk Islam tidak kesampaian. Berat hatinya menerima kenyataan itu. Ini ibunya Zaid bin Thabit, namanya Nuar binti Malik. Nuar binti Malik memandang dari kejauhan. Ibu Zaid itu ikut bersedih atas kekecewaan putranya. Jadi ibunya sedih, Zaid nggak bisa ikut perang. Ya, sampai-sampai ibu membayangkan ayah Zaid yang telah wafat. Pasti ayah bangga punya putra bisa ikut berjuang. Si ibu ini kepala Zaid. "Sabarlah anakku, jangan larut dalam kesedihan. Pasti ada cara lain berjuang untuk agama. Sekarang mari kita pulang." Nah, sampai di rumah, Zaid termenung, sedih. Dia berpikir keras. Kira-kira apa ya yang bisa aku perjuangkan untuk Islam? Dia mikir, apa kelebihan yang aku miliki? Aha, Zaid menemukan ide cemerlang. Dia menemukan kelebihan dirinya. Lalu dia menyampaikan kepada sang ibu. Ibu pun menerangkan keinginannya kepada sanak keluarga. Ini sanak keluarganya. Ini Zaid, ini Nabi Muhammad. Sanak keluarga Zaid kagum dengan keinginannya. Lalu mereka datang ke rumah Nabi Muhammad untuk menyampaikan pesannya, pesan ibunya ini Zaid ya. Lalu mereka berkata, "Wahai Rasul, Zaid anak yang pintar. Dia ingin berbakti kepada agama dengan kepandaiannya.
Jait bercita-cita mengabdi kepadamu. Anak ini ingin selalu menyertaimu. Kemudian Nabi menjawabnya, baiklah, coba terangkan apa kelebihannya. Salah seorang menjelaskan, Jait hafal 17 surah dari Al-Quran. Hebat ya Bang ya? Bacaan Al-Quran Jait sangat baik. Tajwidnya pun bagus. Pokoknya sesuai dengan yang diajarkan Rasul. Selanjutnya, Jait mahir membaca dan menulis bahasa Arab. Keahlian mengenai bahasa sangat menakjubkan. Dia pantas mendampingimu. Semoga keahliannya bermanfaat bagimu dalam memperjuangkan Islam. Kemudian Jait mulai menunjukkan kebolehannya dengan gembira. Jait baca Al-Quran, suaranya merdu, menguasai ilmu tajwid dengan benar. Sampai-sampai yang menyaksikan berdecak kagum. Wah, suaranya benar-benar indah, katanya gitu. Wajah Rasulullah tampak cerah. Jait bin Sabit tidak berhenti di sana saja. Di hadapannya terhampar lembaran yang berisi tulisan. Jait mulai membaca dengan lancar. Kemudian dia juga menulis Arab dengan baik. Ini rumah zaman dulu Bang. Di zaman itu belum ada sekolah-sekolah kayak abang ini. Abang kan sekolah di PAUD ya. Di zaman dulu nggak ada. Tapi disinilah letak kehebatan Jait bin Sabit. Hal yang sulit bagi orang lain mampu dikuasai dengan baik. Padahal ketika itu usianya baru 13 tahun. Rasulullah sangat mengagumi keistimewaan Jait bin Sabit. Rasulullah punya rencana khusus nih. Akhirnya Jait dijadiin sekretaris Rasulullah. Rasulullah berkata sama Jait, pelajarilah dan kuasailah bahasa Ibrani. Niscaya kamu akan bisa dekat denganku. Kemampuanmu akan sangat berguna membela agama Islam. Nah, sejak saat itu, Jait bin Sabit menjadi sahabat dekat Rasulullah. Karena Jait menyadari betapa pentingnya tugasnya, kemampuannya menguasai bahasa Ibrani sangat bermakna. Dia nggak nunda-nunda lagi. Dia langsung tekun mempelajari bahasa Ibrani, mendengarkan, menyimak percakapan orang-orang Yahudi, sampai akhirnya dia bisa membaca dan menulis bahasa Ibrani juga Bang. Sejak itu berbagai urusan kenegaraan dilaksanakan oleh Jait. Dia telah menjadi sekretaris negara di usia masih belia. Nabi Muhammad berkata kepada Jait, wahai Jait, datanglah kemari, siapkan peralatan tulis menulis. Aku hendak menulis surat kepada kaum Yahudi. Dengan cekatan, Jait mencatat surat yang didiktekan Rasulullah. Jait menerjemahkan ke bahasa Ibrani dengan sempurna. Hebat ya Bang? Hebat kan? Semenjak saat itu, nama Jait bin Sabit sangat terkenal. Kehebatannya menjadi perbincangan masyarakat. Nah itu karena apa Bang? Karena orang-orang memuji kepandaiannya menguasai bahasa Ibrani. Tapi Jait nggak sombong Bang. Dia tetap menjadi anak yang ramah dan rendah hati. Selain itu, Jait mendapat tugas tambahan dari Rasulullah.
yaitu dia harus mempelajari bahasa Suryani atau bahasa asing yang kuno. Jadi bukan bahasa Ibrani doang, ada bahasa Suryani, bahasa-bahasa yang lain ya Bang ya. Makanya Rasulullah semakin bangga dengan Jait, karena Jait pintar. Selanjutnya tugasnya menjadi seorang penerjemah. Selain menjadi penulis, dia juga jadi penerjemah ya Bang ya. Peran Jait sebagai sekretaris semakin penting. Dia juga menjadi penulis wahyu. Jadi ada wahyu turun nih dari Allah. Allah nurunin wahyu ke Rasulullah. Rasulullah segera memanggil Jait. Nabi Muhammad mendiktekan ayat Al-Quran yang baru turun. Lalu Jait menuliskannya dengan sempurna. Dengan demikian, ayat-ayat Al-Quran tercatat dengan baik. Kemudian, saat Rasulullah sudah wafat, Jait bin Sabit sudah menjadi pria dewasa. Dia juga mampu menjelaskan Al-Quran dengan baik. Kemudian dia diangkat menjadi penasihat kaum muslimin. Karena Jait bin Sabit semakin tua, hingga datanglah ajal. Akhirnya Jait pun wafat. Perjuangannya dimulai sejak kecil hingga akhir hayat. Kaum muslimin sedih dengan kematian Jait. Mereka kehilangan tokoh penting dalam ilmu pengetahuan. Bahkan Abu Hurairah berkata, telah meninggal dunia samudra ilmu umat ini. Nah, jadi apa yang bisa diambil pelajarannya? Jait bin Sabit itu nggak gampang menyerah, tekun. Udah gitu hebat kan? Hebat, bisa hafal Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.